Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya belajar darinya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip dasar yang dapat teman-teman gunakan untuk membuat konten promosi produk Anda sehingga bisa menjadi viral. Kita mulai dengan pertanyaan, kira-kira hal apa saja ya yang membuat suatu produk itu dapat terjual dengan sukses? Banyak orang berpendapat bahwa produk atau ide bisnis yang sukses adalah produk dengan kualitas tinggi, harganya pas di kantong, dan karena iklannya yang jor-joran. Oke, memang variabel tersebut berpengaruh terhadap penjualan produk yang sukses. Tapi ada variabel yang juga tidak kalah berpengaruh terhadap kesuksesan penjualan suatu produk, yaitu variabel word of mouth atau getok tular ya teman-teman. Buktinya seringkali kita melihat fenomena produk yang sebenarnya sederhana, kualitasnya itu tidak terlalu istimewa, ya seperti es rasa bubble gum yang diwadahi baskom atau ember saja, itu kontennya bisa viral. Atau es teh pinggir jalan yang sudah banyak kita kenal dari dulu sebenarnya, itu juga mampu viral walaupun konsepnya sederhana. Rekomendasi words of mouth diyakini dapat mendorong minat beli konsumen sebanyak 20% sampai 50%. Words of mouth yang dimaksud adalah termasuk ulasan produk dari influencer dan rekomendasi dari orang-orang terdekat konsumen seperti keluarga, saudara, pacar, teman-teman. Nah, lalu kira-kira bagaimana ya cara membuat suatu konten untuk menjadi viral? Aspek-aspek apa saja sih yang perlu ada dalam strategi pemasarannya? Tersebut dijawab oleh Jonah Berger, yaitu profesor marketing dari Wharton University of Pennsylvania yang merumuskan 6 prinsip dasar agar suatu konten dapat menjadi viral dan strategi word of mouth-nya itu sukses. Nah, selama kurang lebih 10 tahun, Prof. Berger melakukan berbagai penelitian dan eksperimen untuk mencari kesamaan prinsip apa saja yang membuat suatu konten itu dapat viral. Lalu, terciptalah rangkuman prinsip tersebut yang dinamakan sebagai STEPS Principles. 6 prinsip dari STEPS Principle adalah 1. Social currency, 2. Triggers, berikutnya emotion, public, practical value, dan stories. Paduan dari beberapa prinsip ini saja mampu untuk membuat konten itu menjadi viral. Tidak harus semuanya ada ya. Namun apabila keenam prinsip ini dapat dipadukan, diharapkan brand kita dapat semakin direkomendasikan dan menjadi top of mind di pikiran konsumen. Mari kita bahas satu persatu prinsip dari steps ini. Prinsip pertama adalah social currency. Alasan terbesar seseorang merekomendasikan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain adalah supaya ia dapat terlihat pintar, keren, dan well informed, selalu up to date dan juga kekinian. Orang itu akan merekomendasikan value-nya, pendapatnya, selera mereka, dan sebagai imbal balik mereka akan mendapatkan kepercayaan, penghargaan, dan juga kepuasan. Maka ketika membuat konten pemasaran, konten kreator itu harus memikirkan bagaimana ya orang yang bercerita tentang produkmu atau kontenmu itu bisa terlihat lebih keren. Ada 3 cara untuk menciptakan social currency. Yang pertama adalah find the inner remarkability of your product, atau temukan kehebatan apa yang bisa ditonjolkan dari produkmu. Apa yang benar-benar unik? Apakah ada fitur-fitur yang bisa ditonjolkan, keren, atau mengejutkan sehingga audiens itu termotivasi untuk menyebarkan konten Anda? Hal ini kaitannya dengan value proposition usaha ya. Kalau value propositionnya lemah, maka akan sulit juga untuk menonjolkan keunggulan produk ketika promosi. Menonjolkan inner remarkability untuk gadget yang high-tech itu gampang ya. Karena kan memang saat ini jarang yang high-tech seperti itu. Tapi hal sederhana itu juga bisa dibuat unik kok. Seperti contohnya dessert bittersweet. Sebenarnya konsep produknya ya seperti cake injar pada umumnya, namun produknya banyak dimodif-modif supaya unik. Contohnya, dalam dessertnya itu ada topping emasnya. Bahkan ada koin emas yang real yang tersembunyi pada produknya. Nah, dengan keunikan-keunikan ini, orang jadi banyak yang penasaran dengan berbagai pilihan toppingnya dan kejutan-kejutan yang ada di dalamnya, dan jadi ngobrolin deh mengenai produk Bittersweet by Najla ini dengan teman-temannya.
Aspek yang kedua adalah leverage game mechanics atau rancanglah mekanisme game atau kompetisi dalam promosi Anda supaya orang itu fokus untuk menggapai sesuatu dan agak melupakan mengesampingkan akal sehatnya. Contoh strategi ini pernah dilakukan oleh Burberry, yaitu Burberry membuka kesempatan bagi konsumennya untuk mengirim foto terbaiknya saat mereka menggunakan code atau jas dari Burberry. Nah, siapa yang beruntung fotonya akan dipajang di website Burberry yang disandingkan dengan jepretan fotografer terkenal dan supermodel lainnya. Bayangkan kalau Anda adalah seorang fashion lovers dan foto Anda dipajang di website kelas Burberry, maka pasti Anda akan bercerita atau reposting foto Anda yang menggunakan kode Burberry itu di sosmed Anda. Jadi apa? Semakin banyak lagi orang yang mengetahui mengenai kode Burberry. Karena ini adalah prestasi yang membanggakan juga bagi Anda. Nah, karena strategi ini, website Burberry itu makin banyak di-view oleh audiens. Dan penjualan kode Burberry itu melonjak hingga 50% dari periode sebelumnya. Secara tidak sadar, orang-orang, terutama fashion lovers, termotivasi untuk belanja kode Burberry secara impulsif. Ya, karena mereka ingin keren dan ada kepuasan tertentu ketika fotonya dipajang di website Burberry. Game mechanics dapat menciptakan social currency karena pada dasarnya manusia itu suka termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Cara yang ketiga adalah find ways to help people feel like insiders atau membuat audiens kita merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok yang eksklusif dan juga prestigious. Kita perlu mengajukan pertanyaan, dapatkah perusahaan membuat orang yang menggunakan produk kita itu menjadi merasa lebih eksklusif atau mencapai status sosial tertentu? Gunakan strategi scarcity atau membuat barang tersebut langka dan exclusivity atau hanya orang tertentu yang dapat menggunakannya untuk menciptakan konten-konten yang viral. Strategi ini diterapkan oleh Hidden Bar di Bali yang tempatnya memang tersembunyi tapi sempat viral. Dan contoh lainnya itu adalah Bittersweet by Najla. Sampai sekarang UMKM ini menggunakan strategi scarcity, yaitu produknya susah untuk ditemukan di pasaran saking lakunya, ya. Image yang ingin ditampilkan adalah yaitu produknya Bittersweet ini sangat laku keras sampai susah ditemukan di pasaran. Orang-orang banyak yang posting bahwa beli dessert ini sangat susah. Sekalinya mereka dapat membeli produk ini, mereka akan pamer bangga ya ke sosmed mereka dan merasa beruntung akhirnya bisa mendapatkan dessert ini gitu. Jadi ini promosi gratis juga bagi Bittersweet by Najla. Prinsip steps yang kedua adalah triggers atau pemicu. Biasanya orang cenderung akan membicarakan hal atau merekomendasikan produk yang mudah mereka ingat saja. Nah, untuk menjadi top of mind dari audiens, ini adalah hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Yaitu yang pertama, tingkatkan frekuensi kemunculan konten agar dapat dilihat oleh audiens lebih sering. Nah, ketika seseorang sering melihat suatu konten, maka cepat atau lambat rasa penasaran mereka akan muncul. Lalu suatu saat mereka akan bertanya atau membicarakan konten tersebut dengan orang-orang terdekat mereka. Tapi hati-hati ya, konten promosi yang terlalu sering muncul atau kelihatan banget sedang hard selling juga malah membuat konsumen tuh menjadi kesal dan malah membuat mereka skip konten promosi kita tersebut. Trigger juga dapat diciptakan dengan membuat asosiasi untuk menghubungkan produk kita dengan momen yang sering dialami oleh konsumen. Sehingga ketika konsumen akan melakukan sesuatu atau mengalami suatu momen, secara otomatis ia akan mengingat produk kita. Ilustrasi yang paling mudah adalah pada produk KitKat yang berusaha mengkaitkan produknya dengan momen istirahat atau break seseorang. Itu bisa kita ketahui dari tagline-nya, ada break, ada KitKat. Atau teh botol sosro ya, yang mengkaitkan momen minum setelah makan dengan produknya, produk teh botol sosro. Melalui tagline-nya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Prinsip yang ketiga dari steps adalah emotions, yaitu tentang bagaimana konten yang kita buat itu dapat menggerakkan emosi dari audiens.
Konten yang viral secara alami biasanya menimbulkan emosi pada audiens dan biasanya hal-hal yang menyentuh emosi itu lebih sering dibagikan, lebih gampang viral. Jadi alih-alih terlalu banyak bicara tentang fungsi produk, kita perlu juga berfokus kepada perasaan. Tapi kita juga harus hati-hati dengan konten emosi yang kita deliver. Beberapa jenis emosi itu dapat meningkatkan semangat audiens untuk berbagi. Sementara jenis emosi lain malah dapat menurunkan tingkat suatu konten itu di-share. Jadi kita perlu memilih emosi yang tepat untuk dibangkitkan. Secara garis besar, emosi dapat dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif yang meliputi rasa senang, bahagia, penasaran, bersemangat, bersyukur, dan emosi negatif itu terdiri dari sedih, marah, malu, takut, gelisah. Contoh konten marketing yang dapat menyentuh perasaan audiens adalah seperti ini ya. Ketika abang-abang kurir ini menemukan hadiah tersembunyi dalam dessert yang dimakannya, lalu ia menangis dan audiens pun ikut terharu. Ya, ini masih dari brand Bittersweet by Najla. Lalu apakah emosi positif dapat meningkatkan minat seseorang untuk merekomendasikan suatu produk? Tetapi emosi negatif itu membuat suatu konten susah viral. Apakah seperti itu? Belum tentu ya teman-teman. Banyak juga konten-konten yang membuat orang sebel dan emosi, tapi malah banyak viewernya. Dan viewer engagementnya terjalin dengan intens. Tentu teman-teman mengetahui banyak influencer yang dengan sengaja menyulut emosi audiens, tapi malah jadi viral. Tapi hati-hati ya dengan strategi ini ketika diterapkan pada brand. Ya teman-teman, karena dapat merusak brand image dari perusahaan apabila strategi yang mengandalkan emosi negatif ini tidak dikelola dengan baik dalam jangka panjang. Prinsip yang keempat adalah publik. Pemilik brand perlu melakukan upaya agar banyak orang dapat mengamati orang lain yang telah menggunakan produk kita atau terlibat dalam perilaku yang kita promosikan. Pilihan konsumen itu seringkali terpengaruh dengan keputusan yang dibuat oleh orang lain. Jadi jika orang lain mendukung gerakan tertentu atau membeli produk tertentu dan konsumen itu dapat mengamati perilaku orang lain yang terlebih dahulu sudah menggunakan produk itu, maka orang tersebut kemungkinan besar akan tergerak untuk meniru. Semakin banyak kita lihat teman-teman kita yang pakai brand itu, kita semakin yakin untuk ikut-ikutan beli brand itu ya. Jadi dalam konteks warm marketing atau pembuatan konten viral, pemilik brand itu perlu memudahkan audiens untuk mengamati perilaku orang lain yang terlebih dahulu telah menggunakan produk kita. Contoh dari strategi ini dilakukan oleh Starbucks dengan tumblernya yang ikonik ya. Ketika customer Starbucks membawa tumbler dengan logo Starbucks kemana-mana, secara tidak langsung mereka sudah membantu Starbucks untuk berpromosi. Ya, semakin sering kita melihat orang sekitar kita itu nenteng-nenteng tumbler Starbucks ke kampus atau ke tempat kerja, secara bawah sadar kita akan mempertimbangkan untuk membeli Starbucks ketika kita menginginkan suatu kopi yang premium. Nah, contoh strategi publik yang sederhana lainnya adalah membuat rumah makan atau warung yang kita miliki itu terlihat ramai pengunjung dengan cara membuat promo gratis minuman untuk konsumen yang mau menuliskan review positif di halaman Google My Business yang dimiliki oleh warung kita. Semakin banyak review positif yang didapatkan, semakin yakin konsumen baru atau calon pelanggan kita untuk mencoba makanan yang ada di warung tersebut. Karena biasanya asumsi pembeli adalah warung yang ramai, makanannya enak. Sisi publiknya itu ya kita bisa melihat review dari orang-orang di halaman Google My Business. Nah, untuk menerapkan strategi ini, UMKM perlu produk dan idenya itu lebih dapat dengan mudah dilihat oleh publik. Pelaku usaha perlu merancang produk dan inisiatif yang dapat mengiklankan dirinya sendiri dan menciptakan residu perilaku yang bertahan bahkan setelah orang tersebut membeli produk. Prinsip yang kelima adalah practical values, yaitu berbicara tentang pelaku usaha perlu membuat konten yang berguna, praktikal ya bagi audiensnya, sehingga mereka merasa perlu untuk menyebarkan info tersebut ke orang lain. Secara natural, orang itu suka membantu orang lain. Jadi jika kita dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana produk atau ide kita itu akan menghemat waktu, meningkatkan kesehatan atau menghemat uang mereka,
mereka akan secara otomatis juga merekomendasikan ke orang lain. Kalau mereka merasa itu berguna bagi mereka, mereka ingin membantu orang lain dan merekomendasikannya. Tetapi mengingat betapa orang-orang saat ini kebanjiran informasi ya, banyak sekali konten-konten yang beredar di sosial media, pembuat konten itu perlu menonjolkan pesannya. Konten kreator perlu memahami apa yang membuat produknya atau brandnya itu tampak seperti penawaran yang sangat bagus. Konten perlu menyoroti keuntungan yang sangat baik, misalnya dari sisi penghematan biaya atau menghemat waktu, dan informasi tersebut perlu dibuat dengan simple sehingga mudah dimengerti oleh audiens. Contoh sederhana untuk mengilustrasikan prinsip practical values ini adalah buatlah konten pemasaran yang sifatnya dapat membantu kesulitan konsumen yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya konten barang berfaedah yang unik yang banyak kita lihat di TikTok seperti ini. Prinsip yang terakhir dari teori Berger adalah stories atau adanya narasi dan cerita pada konten yang kita bagikan. Orang tidak hanya membagikan informasi tapi juga senang untuk membagikan cerita. Strategi ini diterapkan oleh Julia Baltsun ketika mempromosikan buku dietnya. Bukan cuma menjual produknya, YouTuber ini banyak mendatangkan testimoni orang-orang untuk bercerita di YouTube-nya yang sudah berhasil melakukan diet ala Yulia. Lengkap dengan cerita perjuangan jatuh bangun mereka untuk menurunkan berat badan. Dan sekarang terbukti berhasil. Social Enterprise 2Nyam juga memanfaatkan prinsip bercerita dalam promosi produk anyamannya. Pada video profil dan materi pemasarannya, 2Nyam banyak menceritakan bagaimana penjualan produk anyaman ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan membantu ekonomi para mama-mama yang ada di Flores. Nah, itu tadi ke-6 prinsip untuk membuat suatu konten viral yang diformulasikan oleh Prof. Berger. Lalu setelah materi promosi pemasaran kita itu viral, pelaku usaha itu perlu ngapain ya? Apa hanya viral saja? Sudah cukup. Berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan pemilik usaha apabila konten pemasarannya sudah viral dan mendapatkan exposure yang baik. Yang pertama adalah miliki landing page. Setelah konsumen banyak memperbincangkan tentang brand Anda perlu menyiapkan landing page agar konsumen dapat segera membeli produk Anda ketika mereka mulai tertarik. Ya, landing page yang dimaksud dapat berupa akun seller yang dimiliki UMKM pada Shopee, Tokopedia, Lazada, atau website milik UMKM pribadi dan lain-lain. Alternatif lainnya adalah membuat komunitas untuk pelanggan. Hal ini membuat usaha kita memiliki database terkait konsumen potensialnya. Grup dapat digunakan untuk share info atau ada update mengenai produk-produk terbaru. Grup itu dapat berupa grup WA, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Nah, hal yang perlu dilakukan yang terakhir tentunya adalah closing dan follow up kepada konsumen yang tertarik dengan produk kita. Karena teman-teman itu sedang berbisnis ya, bukan cuma seorang endorser atau YouTuber gitu ya, yang cuma butuh viral, tapi juga harus ada closing. Maka kita harus rajin-rajin follow up supaya konsumen itu mau melakukan pembelian ya. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu terkesan hard selling. Jadi konsumen itu enak dengan closing atau follow up yang kita berikan. Nah, sekian dulu materi mengenai konten promosi viral kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk merancang strategi pemasaran digital bagi usahanya ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, God bless you.